Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok literasi data akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas asesmen 3 pada mata kuliah literasi data. Di sini saya menggunakan paper yang itu berjudul Prediction of Sleep Pattern for University Students Using Machine Learning. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Riri. Oke, jadi sekarang kita bakalan masuk ke latar belakangnya. Nah, kita kan semua tahu nih bahwa tidur adalah bahan bakar utama buat kesehatan kita. Nah, tidur ini juga bisa mempengaruhi cara kita buat berpikir jernih dan stabilitas emosional kita. Namun, sayangnya sebagai mahasiswa kita sering menempatkan tidur ini di prioritas paling akhir. Mengapa penting? Karena gangguan tidur tuh bukan hanya membuat kita lemas, tapi dari data menunjukkan bahwa kurang tidur meningkatkan risiko kita terhadap berbagai masalah kesehatan fisik dan juga mental yang serius. Dan yang paling terasa adalah kurang tidur ini pasti bisa merusak kinerja akademik kita secara langsung. Mengatasi ini adalah kunci untuk kesuksesan akademik kita secara jangka panjang. Di selanjutnya itu ada slide tujuan, yaitu mengembangkan memvalidasi model machine learning yang mudah diakses untuk mengklasifikasikan pola tidur mahasiswa universitas ke dalam kategori teratur dan tidak teratur, menggunakan data survei yang mudah didapatkan. Baik, untuk metode yang kita gunakan dalam algoritma ini, kita menggunakan random forest sebagai teknik ensemble learning yang bekerja dengan membangun 300 pohon keputusan dalam n estimator. Mekanisme penggabungan hasil dari subset data acak ini secara efektif mengurangi risiko overfitting. Kinerja model divalidasi secara ketat menggunakan 5-fold cross-validation untuk menjamin stabilitas dan generalisasi. Hyperparameter model dioptimalkan mempelajari hubungan kompleks antara 15 fitur dan kelas tidur target dengan pengaturan kunci seperti max depth tidak terbatas dan minimal sample splitnya sebesar 2. Untuk dataset sini kita terbagi 2, yang dimana ada teratur 154 data dan juga tidak teratur sebanyak 132 data. Lalu untuk fitur dataset yang digunakan yaitu ada 15 fitur. Untuk meningkatkan daya prediksi, di sini itu ada frekuensi stres gadget yang merupakan gabungan dari tingkat stres dan frekuensi pengguna gadget untuk mengukur dampak psikologis perangkat digital. Dan yang kedua ada rasio kelelahan yang merupakan gabungan dari durasi aktivitas dan frekuensi durasi tidur untuk mengukur keseimbangan antara pengeluaran energi dan istirahat. Next. Oke, selanjutnya itu adalah pengujian di Google Colab. Jadi dapat dilihat di sisi sebelah kiri itu ada conversion matrix yang di mana machine learning dapat memprediksi sebesar 130 untuk kelas reguler dan juga 103 benar untuk kelas yang irregular. Lalu di sisi sebelah kanan itu ada training final modelnya dengan menggunakan metode five-fold cross validation dan di sini dapat dilihat untuk akurasi dari masing-masing fold-nya yaitu fold 1 sebesar 82,76%, fold kedua sebesar 87,72%, fold ketiga sebesar 78,95%, fold keempat sebesar 78,95%, dan juga fold kelima 78,95%. Maka untuk final model cross validation akurasinya yaitu sebesar 81,46%. Dan selanjutnya itu ada 5 feature importance atau 5 fitur penting. Dapat dilihat di sini yaitu ada pertama jam tidur, lalu yang kedua ada frekuensi begadang, lalu yang ketiga itu ada kualitas tidur, yang keempat itu ada tingkat kelelahan atau tingkat kecapean, dan yang terakhir itu adalah frekuensi sakit dalam rentang waktu per bulan. Dan untuk kesimpulan yang didapatkan, model random forest yang digunakan berhasil mengklasifikasi pola tidur mahasiswa universitas dengan akurasi rata-rata 81,46% menggunakan 5 fitur gaya hidup utama untuk menghasilkan wawasan yang andal dan berbasis data demi intervensi tepat waktu dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Boleh di next? Dan saran yang dapat diberikan ada 2 poin, yaitu pertama, eksplorasi optimasi algoritma, yaitu dengan mencoba mengembangkan metode algoritma yang lebih efisien agar hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas data, karena data yang lebih lengkap dan relevan akan sangat berpengaruh terhadap akurasi.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.